Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di dalam bedar aksara Jawa, memahami nilai-nilai filsafat Jawa di dalam kita mengenal jati diri, mengenal tentang hidup, dan mengenal kehidupan. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini kita akan bahas aksara Jawa ya. Aksara to, tatas tutus titis titilan wibowo. Berarti kita mendasar totalitas satu visi teliti dalam memandang hidup. Apa yang ingin saya sampaikan kemarin itu adalah memiliki totalitas dalam memandang hidup. Jadi kita ingin memiliki tujuan-tujuan khusus dalam memandang cara kita untuk melihat ruang kehidupan itu sendiri. Ada cerita yang ingin saya sampaikan. Seperti kemarin saya tanyakan kepada Mas Faris. Mas Faris akhirnya sedikit marah. Katanya seorang sahabat, kawan dan guru menyampaikan pertanyaan yang ringan sebenarnya. Yaitu pertanyaan saya tidak bertanya pada seperti hukum, tapi bertanya kepada hal yang sederhana. Contohnya, buah kelapa yang di depan saya ini lebih dulu pohon kelapa atau lebih dulu buah kelapa. Nah, dari sekian jam kami diskusi, tapi tidak ingin saya sampaikan sementara kami juga ingin tahu apa yang ingin Allah berikan kepada orang-orang yang ingin mendengarkan cerita. Lebih dulu pohon kelapa atau buah kelapa, semuanya mengatakan lebih dulu pohon. Tapi saya melihat sendiri pohon kelapa ini tanpa buahnya mereka ini tidak akan tumbuh dan tidak bisa dipasang di depan rumah saya. Maka harusnya bijinya dulu. Nah, tapi tidak bisa tanpa biji. Mereka juga harus menjelaskan loh, biji ini kan muncul ketika pohon ini sudah berbuah. Jadi ada manggar, ada bunga, lalu menjadi kelapa kecil, cengkir. Setelah itu menjadi besar dan bisa ditanam. Sampai Mas Feris sedikit gemes, akhirnya penjelasan saya di makam W.R. Supratman pada waktu itu, akhirnya saya ditinggalkan oleh semua orang-orang. Saya sudah tidak bawa mobil, saya tidak bawa HP, dan saya tidak bawa sepeda motor. Akhirnya saya terpaksa naik angkutan sepeda motor seperti Gojek apa Grab kemarin itu. Ya tidak ada yang menemani. Nah, disitulah saya ingin menjelaskan. Sebenarnya bukan apa yang saya kinayahkan itu adalah pohon yang menjalankan perintah, tapi biji yang mendapatkan perintah. Kalau dibalik kepada kita, itu tadi tutus, tatas, titis, titilan wibowo. Tidak ada ketelitian di dalam memandang hidup, itu harus kita teliti. Siapa yang menjalankan perintah sebenarnya adalah badan kita. Ini siapa yang menjalankan perintah adalah badan kita, pohonnya. Pohon yang harus menjalankan perintah. Siapa? Dia kalau disebut Robbi, badan. Pohon kelapa. Tapi kenapa nasta'inu? Maka Robbihi nasta'inu. Maka setelah menyebut pohon nasta'inu, kinayah saya hatimu manusia yang mendapatkan perintah untuk taat kepada.
Jadi sebenarnya nasta'inu sendiri adalah biji kelapa yang harus taat kepadaku agar engkau menjadi pohon yang bisa melahirkan kelapa-kelapa baru, kelapa-kelapa yang bisa bermanfaat untuk umat. Maka jika dia tidak mampu dan tidak mengetahui makna dalam filsafat tutus tatas titi titilan wibowo, maka dia tidak melihat siapa yang menjalankan perintah. Setiap hari badan menjalankan perintah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Duh badan insun yang sebenarnya mampu untuk menanggung akan keselamatan yang harus menjadi ketetapannya. Nasta'inu, sebenarnya hatiku ini harus manusia taat kepada Sang Pencipta yang mulia. Dari pertanyaan dua kata-kata saya ini, walaupun pada pohon apapun pasti jangan ditanyakan kepada telur dan rahim ayam. Agak berat nanti Anda akan bertanya seperti itu, menghadapi tentang pertanyaan-pertanyaan khusus yang ingin saya sampaikan akan saya kejar. Karena sebenarnya siapa yang menciptakan telur dan siapa yang menciptakan ayam? Lebih dulu mana Rahman apa Rahim? Mana dulu telur atau ayam? Siapa yang menanggung? Rahimnya atau Rahmannya? Nah, di mana sebenarnya Anda belajar mengerti tentang hak dan ketetapan Allah? Dan sebenarnya kita tidak pernah ada di mana-mana. Dan saya katakan kita hanya menumpang. Jadi kita itu mau numpang ngombe. Berarti numpang ngombe, numpang banyu itu kan urip toh. Maringi urip, nek gak ono banyu gak iso urip. Maka sebenarnya kita hanya numpang. Siapa sebenarnya penumpang itu? Dia yang hanya sekedar ikut atas perintah sopir dan perintah kernet. Kalau ada kernet, pasti ada sopir dong. Jadi taufik itu sendiri sebenarnya penumpang di dalam tubuhnya taufik. Maka ketika kita itu tahu bahwa hati itu numpang di dalam pohon, pohon pun akan bisa menghasilkan buah yang baik ketika dia penumpang itu bisa bersikap baik kepada supirnya, atau kepada kendaraannya, atau kepada supir yang punya kendaraan. Maka mari kita belajar tentang memahami tentang kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini dari Samarkand. Karena kita 4 bulan 9 hari kita ditiupkan oleh Allah, Gusti Akang Karyo Jagat. Kita samar, tidak bisa ada yang melihat. Sampai sekarang saya juga samar. Kalau ini badan saya, badannya Taufik. Tapi Taufik yang sebenarnya tidak pernah saya melihat kecuali di dalam proses kita mengenali jati diri, jati tijani, jati tijali, dan jati taperi. Maka pemirsa Jaya Batin, ingat-ingatlah bahwa sebenarnya hari ini sudah menjadi kewenangan dan ketetapan Allah, ketetapan Gusti Kang Akaryo Jagat. Kelahiran dan kematian. Yang lahir siapa? Makanya innama amruhu idza arada say'ayakulu lahu kun, karena kekuasaan dan kekuatannya Allah maka manuto kon marang nur gaib-gaib condro warsitaning condro. Fayakun atau fayakun berarti sesungguhnya kamu harus yakin apapun yang menjadi sesuatu yang ditetapkan, maka yakinlah bahwa sebenarnya aku yang sebenarnya, karena engkau tidak pernah yakin, karena engkau tidak pernah mengenalku, karena engkau tidak pernah mau menghadap mantep manembah marang Gustimu, maka atiku ayo taati ilahi. Ayo taati iku sapa? Sing jenenge atau kau sebut tentang ilah, hanya Allah. Hanya Gusti, hanya Gang Sang Yang Widi, atau apapun. Terserah nanti semuanya mau menyebut siapa. Saya sudah mengatakan bahwa sebenarnya kita harus betul-betul ngikut tatas tutus titilan wibo. Kita ini tidak punya apa-apa. Maka kita harus tahu sebenarnya kita sedang sandar atau mengikuti, menjadi penumpang di dalam kehidupan. Kita ngikuti siapa yang punya pohon, siapa. Nah, karena kita hanya diberikan kuasa oleh Gusti Kang Akaryo Jagat. Nanti ketika sudah ketetapan berakhir, yang memberikan kuasa akan mencabut, mengambil surat kuasa itu. Kita tidak bisa berkuasa, karena yang bisa berkuasa karena hanya yang penguasa itu sendiri atas semuanya. Nah, mari
kita betul-betul berpikir lebih jernih bahwa kita hanya diberikan kuasa untuk numpang ngombe. Ayo belajar bareng-bareng, nanti saya akan pertajam hingga kita betul-betul mencari dan menemukan ketidaktahuan yang sebenarnya, karena kita hanya sekedar ikut ngenger ke dalam pohon dan biji itulah mungkin bisa disebut kita. Pemirsa Cahaya Batin, terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat dan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu nasta'inu taat, menembah, mantep, menyembah Gusti Kang Akaryo Jagat. Makasih. Rahayu, rahayu saku tumati. Om Santi Om. Om Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.